Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Munifa pada mata kuliah akuntansi keuangan 1. Oke, pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan yaitu mengenai metode di dalam penghitungan depresiasi ataupun penyusutan dari aktiva tetap. Nah, kemudian pencatatannya ada yang menggunakan metode lift, menggunakan metode langsung dan metode tidak langsung. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan yaitu mengenai penghentian dari aktiva tetap. Kenapa kok aktiva tetap tersebut dihentikan atau tidak digunakan lagi? Oke, simak baik-baik untuk penjelasan dari saya. Nah, tujuan Anda untuk mempelajari mengenai penghentian aktiva tetap berwujud ya tentunya ya. Nah, yang pertama Anda bisa menentukan dan memahami yaitu tentang aset tetap dan akuntansinya. Kemudian Anda dapat menghitung depresiasi itu menggunakan metode garis lurus, unit produksi dan saldo menurun. Nah, yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian Anda bisa mampu menghitung yaitu laba atau rugi pada saat aktiva tetap tersebut dijual atau ditukar dengan aktiva tetap yang baru. Nah, suatu aktiva tetap bisa dihentikan ya, karena ada alasan tertentu. Nah, cara penghentian pemakaian dari aktiva tetap tersebut bisa dengan dijual ataupun ditukarkan dengan yang baru ya, atau karena rusak. Nah, pada waktu kita menghentikan dari pemakaian, maka semua rekening yang berhubungan dengan aktiva tetap tersebut itu dihapuskan ya, atau tidak digunakan. Dan nanti apabila aktiva tetap tersebut kok dijual, maka selisih antara harga jual dengan nilai buku atau nilai residu itu nanti akan dicatat sebagai laba atau rugi perusahaan. Nah, aset tetap tersebut bisa dihentikan penggunaannya dengan cara bahwa aktiva tetap tersebut dijual kepada pihak lain atau aktiva tetap tersebut ditukarkan dengan aktiva tetap yang baru atau penghapusan. Nah, penghapusan ini karena aktiva tetap tersebut rusak, tidak dijual atau tidak ditukarkan dengan yang baru. Berarti aktiva tetap tersebut masih ada di dalam perusahaan tetapi tidak digunakan untuk produksi. Dan nanti apabila aktiva tetap tersebut kok Anda jual, maka rekening yang harus Anda catat di dalam jurnalnya yaitu aktiva tetap yang dijual itu di kredit. Nah, sedangkan akumulasi depresiasi aktiva tetap yang bersangkutan itu berada di debit.
Nah, nanti untuk akumulasi depresiasinya itu dihitung sampai dengan tanggal penjualan aktiva tetap tersebut. Nah, contohnya saya kok membelinya tanggal 1 Januari tahun 2000. Ya, kemudian pada bulan April tahun 2010 Pak aktiva tersebut saya jual. Maka akumulasi depresiasi yang dihitung dari 1 Januari tahun 2000 sampai dengan 1 April tahun 2010. Ya. Nah, kalau kita ingin mencari berapa sih laba atau rugi atas penjualan aktiva tetap tersebut, nah itu berasal dari harga jual aktiva tetap, kemudian kita tambah dengan harga perolehan, ya, kemudian dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Nah, nanti akan ketemu rugi atau laba penjualannya. Nah, kalau dari rumus ini bisa kita lihat bahwa harga perolehan kurangi akumulasi, nah, akan membentuk yang namanya nilai buku aktiva tetap yang dijual, kemudian harga jual kita kurangi dengan nilai bukunya. Tinggal lebih besar mana. Kalau lebih besar dari harga jual, maka itu adalah laba atau keuntungan perusahaan. Tapi kalau lebih besar dari nilai bukunya, maka itu adalah rugi. Oke, untuk mencatat jurnalnya, apabila hasilnya rugi, berarti nilai bukunya lebih besar dari harga jualnya. Maka jurnalnya di sini yang didebet adalah kas, akumulasi depresiasi, rugi, yang dikredit adalah aktiva tetapnya. Nah, nanti kalian sebutkan aktiva tetap yang dijual itu berupa apa? Apakah gedung, atau kendaraan, atau mesin, atau peralatan, ya. Kecuali tanah, ya. Kalau tanah itu tidak bisa disebutkan. Nah, kalau hasilnya laba, maka jurnalnya yang didebet adalah kas dan akumulasi depresiasi. Yang dikredit aktiva tetap dan laba. Kalau aktiva tetapnya gedung, ya gedung dan laba. Oke, lebih jelasnya saya akan memberikan sebuah contoh studi kasus pada perusahaan Kenanga. Nah, perusahaan Kenanga ini memiliki sebuah gedung yang dia beli pada tanggal 1 Januari tahun 2020. Harganya 5 juta. Nah, umur gedung tersebut ditaksir 10 tahun. Nilai residunya yaitu 500.000. Nah, sedangkan metode yang digunakan untuk menghitung depresiasi adalah metode garis lurus. Nah, kemudian pada tanggal 1 Januari tahun 2024 gedung tersebut dijual dengan harga 3.500.000. Karena metode yang digunakan untuk menghitung
depresiasi dari gedung tersebut adalah garis lurus, maka untuk rumusnya yaitu dari harga perolehan kita kurangi nilai residu, kita bagi dengan umur ekonomis. Harga perolehan yaitu harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Nah, sedangkan di sini yang ada cuma harga beli ya. Berarti harga perolehannya adalah 5 juta. Dikurangi nilai residunya yaitu 500.000. Nah, dibagi umur ekonomisnya di sini ditaksir 10 tahun. Ya. Berarti 5 juta kita kurangi 500.000 berarti 4.500.000 dibagi 10 450.000. Tadi pembelinya tanggal 1 Januari tahun 2020, sedangkan dijual tanggal 1 Januari 2024. Nah, kita hitung yaitu Januari 2020 sampai Januari 2024. Ada 4 tahun ya. Berarti 2020, 2021, 2022 dan 2023. Nah, yang 2024-nya tidak dihitung ya karena ini kan tanggalnya tanggal 1 Januari. Nah, maka di sini 4 tahun kita kalikan dengan depresiasi per tahunnya yaitu 450.000. Nah, karena kita menggunakan metode garis lurus, maka depresiasi per tahunnya sama. Berarti kalau tahun 2020 adalah 450, tahun 2021 450, tahun 2022 450, tahun 2023 450. Nah, sehingga di sini tinggal kita kalikan aja 4 tahun kalikan 450. Nah, maka untuk depresiasi selama 3 tahun ini adalah 1.800.000 ya selama 4 tahun ini ya. Dari beli sampai dengan jual. Nah, kemudian kita akan mencari selisihnya itu apakah laba atau rugi. Oke. Kita cari dulu yaitu untuk nilai bukunya. Untuk nilai bukunya yaitu dari harga perolehan 5 juta ya. Kemudian akumulasi depresiasinya dari 1 Januari tahun 2020 sampai 1 Januari tahun 2024. Yaitu 1.800.000 ya. Berarti dari saat membeli sampai dengan jual. Ya, berarti 5 juta kurangi 1.800.000 3.200.000 untuk nilai bukunya. Nah, kemudian penjualannya tadi dijual 3.500.000 ya. Kita kurangi dengan nilai bukunya 3.200.000. Karena lebih besar dari harga jualnya, maka selisihnya yang 300.000 ini merupakan keuntungan atau laba penjualan. Lah, untuk jurnalnya gimana? Karena laba, maka yang didebet adalah kas. Kasnya 3.500.000 yaitu dari harga jual. Berarti kan kita jual
3.500.000. Berarti kan kita menerima uang 3.500.000 ya dari si pembeli. Kemudian akumulasi penyusutan gedungnya 1.800.000 dari tahun 2020 sampai Januari 2024. Yang dikredit gedung. Gedung ini adalah harga perolehan gedungnya atau harga pada saat beli. Kemudian labanya 300.000 ya, selisih antara harga jual dengan nilai buku. Oke, sekarang saya contohkan untuk contoh yang kedua dari penjualan aktiva tetap. Di sini ada CV Teja Prima ya. CV Teja Prima ini memiliki sebuah mesin. Mesin tersebut dibeli pada tanggal 1 April tahun 2020. Harganya 3.500.000. Sedangkan umur mesin tersebut ditaksir 5 tahun. Nah, untuk nilai residunya itu 500.000. Nah, untuk metode yang digunakan di dalam penghitungan depresiasi itu menggunakan metode angka tahunan. Kemudian pada tanggal 1 Juli tahun 2023 ya, mesin tersebut dijual. Harganya 1.500.000. Oke. Karena kita menggunakan metode angka tahun, nah kita cari dulu yaitu jumlah angka tahun. Karena di sini ditaksir 5 tahun, maka untuk angka tahunnya yaitu 5 ditambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Atau kita bisa gunakan rumus ya, N plus 1 dikalikan N dibagi 2. N itu adalah umur ekonomisnya. Kalau kita gunakan rumus N plus 1 berarti ya 5 ditambah 1 kemudian dikalikan 6 dibagi 2, sama ya hasilnya 15. 5 tambah 1 6, kemudian 6 dikalikan 5 30, 30 dibagi 2 15. Nah, kalau kita ingin mencari penyusutan tahun pertama, berarti dari 5, ini berarti 5 tahun itu ya. 5 dibagi 15 angka tahunnya dikalikan dengan 3.500.000 harga belinya dikurangi dengan 500.000 nilai residunya. Harga perolehan ya itu ya yang 3.500. Untuk yang penyusutan tahun kedua berarti 4/15. Nah, kita kalikan dengan harga perolehannya 3.500.000, kita kurangi dengan nilai residunya 500.000. Untuk penyusutan yang ketiga berarti 3/15. Kita kalikan harga perolehannya 3.500.000, kita kurangi nilai residunya 500.000. Untuk yang tahun keempat 2/15. Kalikan harga perolehan dikurangi nilai residu. Begitu juga untuk yang penyusutan tahun kelima,
berarti 1/15. Nah, kalau menggunakan metode angka tahun, nah, maka untuk depresiasinya semakin lama maka semakin turun, semakin kecil. Anda bisa lihat untuk penyusutan tahun pertama lebih besar dari tahun kedua. Nah, tahun kedua itu lebih besar dari tahun ketiga lebih besar dari tahun keempat, dan tahun keempat lebih besar dari tahun kelima. Berarti semakin lama semakin turun nilai depresiasinya. Oke. Setelah kita ketemu untuk depresiasi setiap tahunnya ya, tahun pertama sampai kelima, maka kita cari akumulasi depresiasinya, yaitu dari tanggal pembelian 1 April tahun 2020 sampai penjualannya 1 Juli tahun 2023. Oke, kita akan mencari yang tahun 2020 terlebih dahulu. Yang tahun 2020 di sini kan membelinya April ya. Kita hitung yaitu April sampai Desember. April tahun 2020 sampai 31 Desember tahun 2020. Ya, berarti April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya, berarti ada 9 bulan. 9/12. 12 ini adalah 1 tahunnya, ada 12 bulan. Kemudian kita kalikan dengan depresiasi tahun yang pertama. Tahun yang pertama di sini adalah 1 juta. Nah, ini. Nah, untuk tahun yang 2021 yang 3 bulan, berarti yang Januari, Februari, Maret itu ya, 3 bulan ya. Yang 3 bulan kita kalikan dengan penyusutan yang tahun pertama. Yang 9 bulan kita kalikan dengan penyusutan tahun kedua. Nah, baru kita tambah. Begitu juga untuk yang tahun 2022 dan tahun 2023. Ya. Untuk total akumulasi depresiasinya 2.500.000 dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Nah, kita akan mencari selisihnya, apakah laba atau rugi, yaitu dari hasil penjualannya 1.500.000, kemudian harga perolehannya 3.500.000 dikurangi dengan akumulasi depresiasinya ya, dari April tahun 2020 sampai tahun 2023 ya. Nah, ini 1 juta penjualannya 1.500.000 dikurangi dengan nilai bukunya 1.500.000. Karena lebih besar dari harga jual, nah maka selisihnya ini merupakan laba.
Oke, kemudian untuk jurnalnya. Nah, karena hasilnya laba di sini, maka jurnalnya yang ada di debit adalah kas dan akumulasi penyusutan gedung. Kasnya berapa? Kasnya adalah 1.500.000, yaitu dari harga jual. Untuk akumulasi penyusutan gedungnya yaitu 2.500.000 ya. Dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Kemudian untuk gedungnya 3.500.000 dari harga perolehan dan labanya 500.000. Nah, ini ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk kuliah online pada akuntansi keuangan 1 untuk pertemuan ke-14 ya. Oke, jika ada yang ingin Anda tanyakan, Anda bisa tanya lewat grup WA ataupun di Siakat. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.